warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman BBSKD 21 semuanya. Oke, kali ini aku akan bahas tryout BBSKD 21 pekan ke-10 materi TIU. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Nomor 1 kita ke materi deret dulu ya. Ada 3, 7, 16, 35, 74, bla 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 seperti itu. Oke, langsung saja di sini kita kerjakan 3 ke 7 itu polanya 3 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 7 ya. 7 ke 16 sama seperti tadi, 7 dikali 2, 7 kali 2 itu kan 14, supaya jadi 16 itu kita tambahkan dengan 2, hasilnya 16. Selanjutnya masih sama polanya, 16 dikali 2 ditambah berapa supaya jadi 35. 16 dikali 2 itu kan 32. Berarti di sini kita tambahkan dengan 3, hasilnya 35. Oke, berarti kita ketemu polanya di sini ya. Polanya adalah X dikali 2 ditambah 1 ditambah 1 lagi dengan angka sebelumnya. Berarti untuk selanjutnya 35 dikali 2 ditambah, ini berarti ditambah dengan 4 ya. 35 dikali 2 itu 70 ditambah 4, jadi hasilnya 74. Berarti di sini 74 dikali 2 ditambah dengan ditambah dengan 5 sama dengan 74 dikali 2 itu 148 ditambah 5, 153. Berarti antara opsi C dan D ya. Lalu 153 dikali 2 ditambah 6. 153 dikali 2 itu 306 ditambah 6, itu kan belakangnya 2 ya, 6 ditambah 6. Jadi sudah jelas nomor 1 jawabannya adalah yang C. Lanjut ya, kita ke soal nomor 2. Masih tentang deret. Ada angka 10, 30, 32, 16, 48, 50, bla bla bla. Satu lagi di sini titik-titiknya kurang. Oke, 10 ke 30 itu kita kali 3, 30 ke 32 itu kita tambah 2, 32 ke 16 kita bisa bagi 2. Nah, kalau misalkan ini polanya bisa kita bisa kita terapkan untuk angka setelah itu, berarti polanya benar seperti itu. 16 ke 48 itu dikali 3 ya, sama dengan yang pertama tadi. Lalu 48 ke 50 itu ditambah 2. Ya, berarti sama ya polanya seperti ini. Setelah ini berarti dibagi 2. 50 dibagi 2. Itu hasilnya 25. Oke, di opsi yang 25 hanya yang D, berarti sudah jelas nomor 2 jawabannya yang D. Kita nggak perlu cari yang belakang ya. Kalau kita sudah yakin polanya benar, kita ngitungnya juga benar, kita bisa hemat waktu, langsung saja kita pilih jawabannya. Oke, next kita ke soal nomor 3. Elsa menabung uang di bank sebesar 8 juta rupiah. Bank tersebut memberikan bunga 4% per tahun. Agar uang Elsa menjadi 10.080.000 rupiah, berapa lama Elsa harus menabung? Jadi ini berapa lama, berarti jangka waktunya. Nah, ini kita pakai rumus bunga saja ya, karena di sini ada bunga. Berarti kita cari dulu berapa banyaknya bunga yang didapatkan atau tambahannya. Dari 8 juta menjadi 10.080. Itu kan bertambah 2 juta
Rp80.000. Oke, nah itu bisa kita dapat dari X per 12. Kenapa per 12? Karena nanti yang kita cari dalam bulan ya. Dalam setahun kan ada 12 bulan. Lalu bunganya ada 4%. Kita masukkan ke sini dikali 4%. Dikali dengan tadi tabungan di awal itu ada 8 juta. Nanti kita bisa tulis di sini 8 juta sama dengan uangnya yang tadi kita sudah cari itu ya, Rp2.080.000. Nah, ini sudah ketemu, tinggal kita cari saja jawabannya. Bisa kita coret nolnya, lalu 4 dan 12 ya, bisa sisa 3. Berarti di sini langsung saja mungkin ya kita pindahkan ke ruas kanan biar cepat seperti itu. Rp2.080.000. Karena di sini angkanya gandeng. Apa sih gandeng? Dengan X, berarti kita pindah ke ruas kanan, dia jadi bagi ya. Konsepnya 80.000. Di sini 3-nya kan bagi, berarti kita pindah ke sini jadi kali 3. Oke, kita bisa coret lagi 4 nolnya di sini. Lalu 20 dibagi 8. Masih berapa? 20 dibagi 8. 20 itu 2. Lalu sisa 4 ya. 48 dibagi 8 itu 6. Jadi X sama dengan 26 dikali 3. 6 dikali 3, 18. Nabung 1 ya, 78. Berarti nomor 3 jawabannya adalah yang D, 78 bulan. Next, kita ke soal nomor 4. Harga beli 10 kilo beras adalah Rp96.000. Bila beras tersebut dijual dengan harga Rp10.000 per kilo, tentukan persentase keuntungan dari penjualan beras tersebut. Jadi belinya 10 kilo itu kan Rp96.000. Nah, kita mau carinya per kilo atau per 10 kilo, sama saja ya. Coba ini per 10 kilo saja. Jadi kalau harga jualnya per kilo itu 10.000, jadi kalau 10 kilo itu kan tinggal kita kalikan 10 kali 10.000, itu hasilnya 100.000. Gede banget. Nah, 100.000 itu keuntungannya berapa? Harga belinya kan 96.000. Berarti keuntungannya tinggal kita kurangkan. 100.000 dikurangi 96.000 itu hasilnya Rp4.000. Oke, lalu bagaimana kita menentukan persentase keuntungannya? Karena ini yang dicari keuntungan, berarti kita tulis keuntungannya dulu. 4.000 per harga belinya ya 96.000 dikali dengan, karena yang dicari persentase, kita kalikan dengan 100%. Oke, kita bisa coret di sini nolnya. Ini juga berarti tinggal kita bagi 400 per 96. Oke, 400 dibagi 96. Itu dapatnya 4 ya. 4 dikali 6, 24, itu nabung 2, 36 ditambah 2, 38. Kita bisa kurangi, ini 10 dikurangi 4, itu 6, ini 9 dikurangi 8, itu 1. Habis angkanya berarti kita beri koma di sini ya, 0. 160 dibagi 96. Kalau dikali 2 itu kan 192 ya, berarti ini jawabannya 1. Sudah jelas ya, nomor 4 jawabannya adalah yang B, 4,17. Soalnya kalau dibulatkan kan ini juga lebih ya, 27. Berarti yang B. Lanjut ke soal nomor 5.
Toko buku Ozilaza menjual alat-alat tulis berikut dengan harganya. Buku tulis 2.750 per buah, buku gambar 3.025 per buah, penghapus 1.000 per buah, penggaris 1.050 per buah. Jika Emilia membeli 5 penghapus, 12 buku tulis, setengah lusin buku gambar, dan sepertiga lusin penggaris, berapakah uang kembalian yang diberikan toko Ozilaza jika Emilia membayar dengan uang 100.000? Jadi ini mudah ya, tinggal mengalihkan saja masing-masing yang mau dibeli oleh Emilia itu tadi. Yang pertama, buku tulis 2.750 per buah. Itu kan yang dibeli ada 12 buku tulis. Jadi ini kita kalikan dengan 12. Hasilnya adalah 33.000. Lalu buku gambar 3.025 itu yang dibeli adalah setengah lusin, berarti setengah kali 6. Setengah kali 12 hasilnya 6 gitu maksudnya. Berarti ini kita kali 6. Hasilnya adalah 18.000. Lalu penghapus 1.000 per buah itu tadi belinya 5 ya. Jadi dikali dengan 5. Hasilnya adalah 5.000 rupiah. Lalu penggaris itu 1.050 per buah, belinya sepertiga lusin, jadi sepertiga dikali 12 itu 4 ya, berarti dikalikan dengan 4. Hasilnya 4.200. Oke, ini tinggal kita jumlah saja semuanya. Hasilnya menjadi 60.350. Jika Emilia tadi membayar dengan uang 100.000 rupiah, maka kembalian yang Emilia bawa nanti adalah ini 0, 10 dikurangi 5 ya, ini masih 9, 6, ini 9, lalu ini 9 dikurangi 6, 3, 39.650. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Mafa membeli 5 baju X dan 4 celana Y di sebuah toko seharga Rp425.000. Faza juga membeli 4 baju X dan 3 celana Y di toko yang sama seharga Rp330.000. Harga masing-masing baju X dan celana Y adalah, ini pasti udah mahir semua ya. Ini kan pakai eliminasi dan substitusi, tinggal bagaimana biar kalau terbiasa lalu mengerjakannya cepat seperti itu. Karena di sini 5 baju X, berarti tinggal kita tulis 5X dan 4 celana Y ya, berarti plus 4Y, jumlahnya adalah Rp425.000. Lalu 4X di sini tambah 3Y sama dengan Rp330.000. Oke, jadi di sini kita hilangkan salah satu. Bisa kita hilangkan X-nya atau Y-nya. Mana saja sih boleh. Kalau di sini mungkin aku ambil Y-nya ya, yang angkanya lebih kecil biar lebih memudahkan seperti itu. KPK-nya dari 4 dan 3 itu 12. Jadi kita kalikan berapa supaya nanti hasilnya 12 atau 12 dibagi dengan angka yang ada di sini. Ini 3, yang ini 4. Oke, jadi semua yang ada di atas itu kita kalikan dengan 3. 5 dikali 3, 15X. Ditambah 4 dikali 3 itu 12Y. Sama dengan 1.275. Lalu yang bawah kita kalikan semua dengan 4. 4 dikali 4 itu 16X.
lalu ini plus ya harusnya ya, ditambah 12Y sama dengan 330.000 dikali 4, 1.320.000 rupiah. Oke, karena di sini Y-nya itu plus semuanya, biar ini hilang, itu berarti tandanya kita kurangkan ya, negatif. 15 dikurangi 16 itu negatif 1. Lalu 1.275.000 dikurangi 1.320.000 itu berapa ini? 5, 11 ya, dikurangi 7 itu 45.000, atau teman-teman bisa balik saja sih biar nggak ada negatifnya kayak gitu. Ini kita kalikan dengan negatif 1, jadi hasilnya X sama dengan 45.000. Sudah ketemu X-nya. Ini masing-masing baju X dan celana Y ya. Jadi antara B atau E. Yang ini hasilnya 45.000. Oke, sekarang kita cari yang Y. Nah, untuk mencari Y ini kita tinggal substitusikan dengan yang ini tadi, yang A atau yang B ya. Dengan kalimat matematikanya tadi ambil salah satu yang mana saja, nanti hasilnya sama kalau cara dan hitungnya itu benar. Aku ambil yang bawah saja ya, yang lebih kecil angkanya. 4X ditambah 3Y sama dengan 330.000 rupiah. 4X berarti kita masukkan X-nya 45.000, lalu ditambah dengan tetap ini 3Y karena Y-nya itu kan yang akan kita cari, sama dengan 330.000 rupiah. 4 dikali 45 itu 18, jadi 180 maksudnya. 180.000 ditambah 3Y sama dengan 330.000 rupiah. Jadi ini kita kurangi saja ya. 180.000-nya kita pindah ke sebelah kanan, jadi 3Y sama dengan 330.000 dikurangi 180.000, masih 150.000. Y sama dengan 150.000 dibagi 3/3 ya, jadi Y sama dengan 50.000. Oke, sudah ketemu Y 50.000, jadi jawaban untuk nomor 6 adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Sebuah toko memberikan diskon sebesar 10% untuk semua produk yang dijualnya. Jika Trisna membeli baju dengan label harga sebesar Rp200.000 dan dijualnya lagi dengan keuntungan 40%, maka baju tersebut dijual Trisna sebesar. Jadi dia pertamanya kan diskon 10% ya. Kita cari dulu berapa harga yang harus dibayarnya. Jadi karena diskon itu kan berkurang dia bayarnya 10%, berarti dari tadinya 100% dikurangi 10% masih 90%. Nah, paham ya konsepnya ya? 90% dikali 200.000. Kita tinggal coret saja nolnya. 9 dikali 2, 18, nolnya masih 4, 180.000. Itu harga belinya. Nah, sekarang dijual dengan keuntungan 40%. Dia untung, berarti nambahkan dari 100% bertambah 40%. Artinya menjadi 140%. Oke, paham di sini konsepnya, teman-teman. 140 per 100 dikali dengan tadi yang harga belinya ini 180.000. Kita tinggal coret saja. 140 dikali 1.800 itu hasilnya adalah 252.000. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang D. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 8. Harga pembelian sebuah roti adalah 5.000. Roti tersebut dijual dengan keuntungan 15%. Harga penjualan 100 buah roti adalah
Jadi ini bisa dicari dengan satu buah rotinya dulu kita cari untungnya, baru nanti dicari 100 buah rotinya, atau langsung saja kita hitung 100 buah roti itu berapa, lalu dicari keuntungannya. Di sini kita langsung saja ya. Jadi 5.000 kita kalikan dengan 100 buah roti, itu kan tinggal kita tambahkan nolnya saja. Jadi 5.000 tambah 02, jadi 500.000. Lalu keuntungannya 15%, bertambah ya persenannya, jadi 100 ditambah 15, 115 per 100 dikali 500.000. Tinggal kita hitung, coret-coret. 115 dikali 5 itu 575. Tinggal kita tambahkan nolnya di belakang, ada 3. Jadi jawabannya adalah 575 yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Dengan harga penjualan 2.200.000, seorang pedagang kamera telah memperoleh untung 10%. Harga pembelian kamera tersebut adalah, jadi kita cari HB ya, harga pembelian. Sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan kita carinya harga jual. Nah, kalau ini harga beli. Sama-sama untung di sini. Jadi persennya juga kita tambahkan. Tapi karena harga beli itu kan yang kita cari harga mula-mula, harga awalnya. Nah, cara cepatnya itu bisa kita hitung dengan membalik persennya tadi. Jadi 100 per 110 dikali 2.200.000 rupiah. Ini di sini aku pakai cara cepat ya. Jadi mungkin kalau teman-teman kok, loh ini kok caranya seperti ini gitu. Kalau lebih mudah dengan cara yang seperti biasa ya, boleh dipakai dengan cara yang sesuai dengan konsep itu gitu. Jadi mana yang menurut teman-teman itu lebih mudah dipakai, bisa dipakai. Oke, ini tinggal dicoret saja. Lalu 22 dibagi 11 itu masih 2 ya. Tinggal kita kalikan 2, masih menyisakan 6 nol di situ. Jadi jawabannya adalah 2 juta rupiah untuk soal nomor 9. Yang C ya teman-teman. Lanjut kita ke soal nomor 10. Seseorang meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta rupiah dan diangsur selama 12 bulan dengan bunga 1,5% per bulan. Besar angsuran tiap bulan adalah, ini kan bunganya 1,5% ya. Kita cari dulu bunga dalam 1 tahun. 1,5 dikali 18, ini berapa ya? 40, kok dikali 18, dikali 12 ya, 10, 3, 5, 1, 0, 8, 1. Karena tadi ada belakang koma 1 angka ya, berarti kita hilangkan 0 persen. Oke, sekarang kita cari berapa angsurannya setiap bulan. Karena ini kan bunga, berarti seperti untung tadi ya, bertambah kan, yang harus kita bayarkan itu semakin banyak. Jadi kita tambahkan persenannya di sini, jadi 100 ditambah 18 ya, 118 per 100 dikalikan dengan tabungannya tadi 6 juta rupiah per 12. Kenapa per 12? Karena ini yang dicari adalah angsuran tiap bulan, jadi kita harus bagi dengan 12. Oke, bisa kita coret di sini. 6 dan 12-nya itu tinggal 2. 118 dibagi 2 itu 59. Oke, tinggal kita kalikan di sini. 59, nolnya masih 1, 2, 3, 4. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang B, Rp590.000. Nomor 11. Seseorang membeli sepeda motor bekas seharga 12 juta rupiah dan mengeluarkan biaya perbaikan 500.000. Setelah beberapa waktu, sepeda itu dijualnya 15 juta rupiah. Persentase untung dari harga beli adalah,
Oke, jadi belinya itu 12 juta, tapi dia keluar biaya 500.000. Otomatis biaya yang dia keluarkan kan bertambah ya. Jadi 12.500.000 rupiah. Lalu berapa ini keuntungannya setelah sepeda itu dijual 15 juta? Caranya berarti kita kurangkan harga jualnya dengan harga beli. Jadi 15 juta dikurangi 12.500.000 rupiah. Jawabannya adalah 2.500.000 rupiah. Lalu yang ditanyakan adalah persentase untung dari harga beli. Berapa untungnya? Yang barusan ini kita cari ya. 2.500.000 rupiah per berapa? Harga belinya 12 juta rupiah. Kenapa bukan 12.500.000 rupiah? Karena ini yang ditanyakan adalah persentase untung dari harga beli. Harga belinya kan tadi yang 12 juta itu tadi ya, bukan ditambahkan dengan pengeluaran dari biaya perbaikan. Karena yang ditanyakan persentase, jadi kita kalikan dengan 100%. Seperti itu. Oke, tinggal kita hitung. Kita coret nolnya 4. Tinggal 250 dibagi 12. 250 dibagi 12. 25 dibagi 12, 2. 24, 10. 10 dibagi 12 tidak bisa ya. Kita tulis 0 di sini. Ditambahkan 0 1 lagi. 100 dibagi 12 itu 8. Hasilnya 96. Jadi jawabannya adalah yang B, 20,8%. Oke, next kita ke soal nomor 12. Pemilik sebuah toko mendapat kiriman 100 kilo karung gula pasir dari gudang, yang masing-masing tertera pada karung itu tulisan bruto 115 kilo, tara 2 kilo, dan neto. Dan neto lagi. Neto yang ditanyakan ya. Jadi berapa neto gula pasir yang diterima pemilik toko itu? Toko ini. Oke. Jadi apa itu bruto? Apa itu tara? Apa itu neto? Jadi bruto itu berat kotor ya. Kalau di sini ada ini kan karung gula pasir ya, ini beratnya karung, lalu dalamnya ada gula pasirnya. Jadi bruto itu adalah gula dan juga karungnya ini, itu bruto. Lalu apalagi tadi ya, tara itu adalah karungnya saja, jadi plastiknya saja atau bungkusnya saja. Lalu neto itu apa? Neto itu ya dalamnya ini. Kalau di sini kan yang kita bahas gula pasir, berarti ya neto itu ya gula yang ada di dalam karung, seperti itu. Oke, jadi untuk mencari neto itu ya bruto kita kurangi dengan tara. Brutonya 115 dikurangi dengan bungkusnya 5 kilo. Hasilnya adalah 113 kilo. Karena ada 100 kilogram, maka kita kalikan dengan 100 kilogram. Hasilnya adalah 11.300 kilogram. Kita jadikan kuintal. Berarti jawabannya yang D ya. Kita hilangkan 2 nolnya karena kan dibagi 100. 113 kuintal. Oke, mudah ya. Next, soal 13. Diketahui sekarung terigu memiliki neto 95 kilo. Jika brutonya 100 kilo, maka besarnya tara adalah... Oke, jadi ini kan karung terigu ya. Neto dari sekarung terigu itu adalah terigunya ini, terigunya doang itu neto. Lalu brutonya ya karung plus terigu, ini semuanya namanya bruto. Lalu tara adalah karungnya aja nih, karung itu tara. Jadi untuk cari tara itu gimana? Cari karungnya aja gimana? Ya kita kurangi sekarung terigunya, karung dan terigunya dengan terigu itu tadi. Jadi untuk mencari tara adalah bruto dikurangi neto.
sama dengan 100 dikurang 95 sama dengan 5 kilo. Yang di sini ditanyakan adalah persentasenya. Berarti tinggal kita cari saja nih persentasenya. 5 per brutonya tadi ada 100 ya. Kalikan persentase selalu dikalikan dengan 100%. Oke, bisa kita coret saja. Tinggal 5%. Berarti untuk soal nomor 13 jawabannya adalah yang C. Oke, next kita ke soal nomor 14. Ahmad membeli baju di sebuah toko seharga Rp250.000. Baju tersebut memiliki diskon 20%. Maka harga baju tersebut sebelum diskon adalah, jadi bajunya kan sudah dapat diskon, jadi bayarnya hanya Rp250.000. Diskon yang didapatkan adalah 20%. Jadi harga baju tersebut sebelum didiskon adalah, oke, di sini kita umpamakan dengan harga bajunya itu X ya. Kita kalikan dengan kalau bajunya didiskon, itu nanti harganya akan berkurang atau bertambah. Berkurang ya, jadi 100% itu kita kurangi dengan 20%, tinggal 80%. Hasilnya adalah Rp250.000. Oke, kita pindahkan ke ruas kanan. Rp250.000 kita kali dengan 100/80. Kenapa 100/80? Karena ini kan kali ya, kita pindah ke ruas kanan jadi bagi. Lalu kita ubah menjadi bentuk perkalian dan dibalik penyebut dan juga pembilangnya. Oke, langsung kita hitung. Bisa kita coret. Lalu tinggal 250 ya, ada berapa itu? Ada 3, lalu di sini ada 2/8. Hasilnya Rp312.500. Oke, nomor 14 sudah ketemu ya, jawabannya adalah yang B. Next soal nomor 15. Sultan naik sepeda selama 1 jam dan menempuh jarak 3 km. Maka berapa meter jarak yang ia tempuh dalam 10 menit? Oke, jadi jika 1 jam, dia bisa menempuh sejauh 3 km. Maka jika 10 menit, itu berapa kilometer yang bisa ditempuh? Oke, jadi ini soal tentang perbandingan ya. Coba, ini kita konversikan dulu kali ya. Ini kan meter, jadi ini kita jadikan meter saja. 60 meter, biar sama nanti lebih mudah kita mencarinya. Oke, teman-teman, jika dalam 60 menit itu kita bisa menempuh jarak 3 kilo, maka jika waktunya itu berkurang semakin sedikit, maka jaraknya akan semakin jauh atau semakin dekat. Iya, betul, semakin dekat ya. Berarti ini yang namanya konsep perbandingan senilai ya. Jadi kita bisa tulis 10/60 kali 3 kilo. Bisa kita coret di sini. 3 dan 6-nya 2. Jadi jawabannya adalah 1/2 kilo. Karena di sini opsinya adalah meter, kita bisa kalikan dengan 1000 meter. Hasilnya adalah 500 meter. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut kita ke soal terakhir ya, ini nomor 16. Umur Aris di tahun 2020 adalah 3 windu. Perbedaan usia ayah dan Aris adalah 27 tahun. Maka ayah lahir pada tahun, jadi umurnya Aris itu 3 windu ya. 3 windu itu artinya 3 kali 8 tahun adalah 24 tahun. Selisihnya dengan ayah adalah 27 tahun. Otomatis kita tambahkan ini ya, 24 ditambah 27. 51 tahun. Jadi ketika sekarang 2020,
lalu jaraknya 51 tahun. Tahun berapa ayah lahir? Betul kan ya? Ini 9, lalu ini masih 6, 9, 1. Jadi jawaban nomor 16 adalah yang B, 1969. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan tryout BPSKD 21 pekan 10 untuk materi TIU. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang jelas dalam memberikan materi ini. Jika penjelasannya kok terlalu cepat, nanti teman-teman bisa pause dulu lalu disimak pelan-pelan seperti itu. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya teman-teman. Semoga teman-teman BPSKD 21 semua bisa lulus ASN 2021. Amin. Oke, see you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.